Pendidikan itu seharusnya memanusiakan manusia dan merata untuk semua. Itu teorinya. Tapi data dan fakta berkata lain. Dalam video ini, kita akan membedah 3 masalah utama pendidikan di Indonesia berdasarkan apa yang sudah saya analisis, lengkap dengan bukti dan solusinya. Masalah pertama, kesenjangan yang mengubur potensi. Hakikat pendidikan adalah untuk memajukan, mengembangkan setiap potensi manusia. Namun faktanya, kesempatan itu tidak merata di Indonesia. Dari video tersebut itu bukan sekedar cerita, tetapi itu mewakili data BPS pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa angka partisipasi murni atau APM di SMA di daerah terpencil itu hanya 60% saja. Ini jauh di bawah rata-rata nasional. Lalu, ini merupakan pelanggaran terhadap asas pendidikan di Indonesia yang katanya untuk semua. Bagaimana mungkin sih pendidikan di Indonesia itu bisa maju jika hal-hal kecil saja masih menjadi hambatan untuk bersekolah, untuk menempuh pendidikan? Masalah kedua, kualitas yang jeblok di bawah bayang-bayang kebijakan. Landasan pendidikan kita itu menuntut keadilan dan pengembangan mutu. Namun, lihatlah fakta ini. Skor PISA kita, Indonesia itu yang mengukur kemampuan berpikir kritis itu masih tertinggal. Sementara kebijakan seperti zonasi yang bertujuan adil justru sering memicu masalah. Sebuah survei oleh LSI itu pada tahun 2023 menemukan bahwa 65% orang tua itu khawatir zonasi itu membatasi pilihan sekolah berkualitas. Ini menunjukkan penerapan asas-asas pendidikan yang tidak diiringi dengan pemerataan kualitas yang nyata itu hanya akan berputar pada masalah yang sama, tidak akan ada pemecahan masalahnya. Ini kita masuk kepada masalah ketiga, lingkungan pendidikan yang tertinggal dari zaman. Nah, fungsi lingkungan pendidikan itu contohnya keluarga, sekolah, masyarakat itu harus sinergi menghadapi perubahan masa depan. Jadi harus sama, harus sinergi, harus seimbang untuk menghadapi masa depan. Literasi digital Indonesia paling rendah di ASEAN. Kok bisa ya? Data terakhir yang dirilis oleh Kominfo, Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2022 sebesar 3,54. Indeks ini menunjukkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum. Skor ini diukur dari 4 indikator, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Tapi jika dibandingkan dengan negara di ASEAN, Indonesia masih rendah. Skor rata-rata negara ASEAN adalah 70%, sedangkan Indonesia baru 62%. Menurut Institute for Management Development, dalam World Digital Competitiveness, Indonesia di urutan 51 dari 63 negara. Indeks ini juga menunjukkan sejauh mana masyarakat Indonesia dalam membedakan tipuan, hoax, atau fakta yang ada di internet. Nah, semakin bijak dalam berinternet yuk! Kenyataannya bisa dilihat dari berita yang sudah saya tunjukkan tadi. Berita itu tentang rendahnya literasi digital yang ada di Indonesia itu yang menyebabkan siswa terpapar hoaks atau bullying online yang sering kali terjadi di antara siswa. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan masyarakat Indonesia, lingkungan masyarakat digital kita itu beracun, sementara lingkungan sekolah itu sering sekali gagap. Laporan World Economic Forum pada tahun 2023 itu menyebutkan 60% pekerja masa depan itu membutuhkan keterampilan yang belum masif diajarkan di sekolah. Sekolah kita itu masih banyak yang fokus pada hafalan, bukan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi, yang justru hal-hal seperti pengembangan berpikir kritis dan kolaborasi ini akan penting, adalah inti untuk menghadapi perubahan masyarakat di masa depan. Ini adalah beberapa solusi konkret dari analisis yang sudah saya berikan tadi. Yang pertama itu targetkan anggaran untuk guru, atau alokasikan dana BOS dan dana daerah itu harus diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru di daerah tertinggal. Ini merupakan investasi yang utama. Kemudian yang kedua ada revitalisasi kurikulum inti. Kurikulum itu harus dialihkan dari hafalan ke penguatan critical thinking.
literasi digital dan karakter. Ini merupakan fondasi untuk menyambut masa depan. Kemudian yang ketiga ada desentralisasi inovasi. Jadi kita harus memberi ruang bagi sekolah dan komunitas untuk menciptakan model pembelajaran yang kontekstual untuk memanfaatkan potensi lokal seperti itu. Pendidikan yang memanusiakan itu bukti asli nyata, bukan wacana. Hal ini dimulai dari kita, guru di masa depan.